kirimkan hari ini, 但是不好意思，刁老师写错了，这里昨天 kalian bisa lihat， 这应该是 kemarin， tapi ternyata 老师还没改，刁老师 masih belum edit， ya， 所以呢，等会儿刁老师先发一下那个新的，老师akan kirimkan yang terbaru nanti setelah Zoom. Jadi yang sudah terlanjur di print, silakan kalian bisa coret atau kalian bisa hapus ya, dan diganti menjadi kemarin. Nah, yang mana? Yang mana? Ini. Oh, nanti. Kemarin. Silakan kalian bisa ganti. Bagi yang belum, mohon ditunggu ya. Mohon ditunggu. Nah, setelah Zoom Tialosa akan kirimkan seperti itu. Oke? Ya, Oke. Nah, ini beberapa kosakata baru yang kalian harus ingat dengan baik karena nanti di kelas atas pun beberapa kosakata ini akan kita gunakan seperti itu. Nah, 来，你们看一下，你们跟着Tia老师读，Tia老师akan bacakan sekali, kalian ikuti ya. Oke, 来，今天。明天. Sekali lagi bukan ming tapi ming. 明天. 昨天. 年. 月. 号. 好的。来，谢谢你们。现在你们看一下，哎呦 ，Jonathan， 然后这个是谁 ？Kenzo, Giant， perhatikan dengan baik. Yuk, ya tidak mainan sendiri nanti tidak tahu. Oke? 今天 artinya hari ini, 明天 artinya besok hari atau besok. 昨天 artinya kemarin, kemarin berarti hari ini. Sebelum hari ini ya, kemarin. 然后呢，年 itu tahun. 月 kita sudah belajar ya, 月 artinya bulan. 然后呢，最后号 artinya tanggal. Ya, 号 itu tanggal. Nah, untuk tanggal kita juga boleh menyebutkan 日. 你们记得吗？日太阳那个日. Nah, ini 日. Kita juga boleh menyebutkan tanggal dengan 日. 比如 misalnya, tanggal hari ini tanggal 6, berarti 6日 boleh atau 6号 juga boleh. Ya, jadi tanggal itu bisa 号, bisa juga 日, seperti itu. Oke, 然后呢，贾老师也发给你们那个 nama-nama hari dalam bahasa Mandarin. Ya, 你们已经学过了. Kita sudah belajar sebelumnya. Kalian juga sudah belajar. 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六. Nah, untuk hari Minggu, 不是星期七, 但是星期日或者星期天. Jadi untuk menyebutkan hari Minggu boleh 星期日 atau boleh juga 星期天 ya. Nanti catatan ini silakan kalian bisa catat ya di buku catatan kalian atau boleh kalian print kemudian ditempel ya agar nanti kalian ingat oh hari Senin itu apa, hari Selasa itu apa dan seterusnya. Seperti itu. Oke? Nah, 好的。然后，第二老师想跟你们说一下关于那个，比如我们有说， kalau misalnya kita mau bilang hari ini, hari apa sih hari ini hari apa ya anak-anak? Hari ini hari apa? 星期二。对了，今天星期二 hari ini hari Selasa. 那就我们只有写或者只有说今天，等会儿
مفهوم tak? Yap. Cukup seperti ini. 今天星期二不用是 ya, bukan yang betul seperti ini, bukan menulisnya bukan 今天是 不是这样 ya. Cukup 今天星期二 不用今天是星期二 ya. Cukup seperti ini goal. Oke. Ya. Silakan kalian boleh tulis dulu. 今天星期二 artinya adalah hari ini, hari Selasa. Boleh ditulis di buku catatan. Silakan dibuka buku catatannya. Ditulis satu kali saja di buku catatan masing-masing. Buku catatan silakan dikeluarkan, kemudian ditulis di buku catatan masing-masing. Ini. Kelihatan nggak tulisannya atau terlalu kecil? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Berarti kalau misalnya anak-anak hari ini kan hari Selasa. Kalau besok hari apa kira-kira? Nah, besok itu besok itu 明天，所以我们写明天星期。Hari Rabu itu hari星期几？星期三。Besok hari Rabu. Nah, kalau misalnya besok hari Rabu, ya, hari ini hari Selasa. Nah, kalau kemarin itu apa tadi? 昨天. Ya, 昨天. Jadi kalau misalnya kita mau bilang kemarin hari Senin, 你说昨天星期 ya. Kemarin hari Senin. Ya. Oke, kemarin hari Senin. Belum, Ma. Selesai. 好的。Jonathan, 你写了吗？ Jonathan sudah menulisnya? Elin, Jayan, 写了吗？ Sudah ditulis?
Boleh ya. Oke, nah sekarang ini kan merupakan kalimat pernyataan, ya enggak? Kalimat pernyataan. Nah sekarang kalau misalnya kita mau tanya hari ini hari apa atau besok hari apa, ya atau kemarin hari apa, gimana tanyanya? Ada yang tahu? 有的知道吗? Untuk kalimat tanyanya, misalnya hari ini hari apa? Kalian bisa tulis. Ini dikosongi, kemudian Xingqi qi. Xingqi qi itu artinya hari apa? Qi. Ya. Jadi kalau misalnya mau tanya, ya, mau tanya hari ini hari apa, kayak gitu. Hari ini hari apa? Itu menggunakan 今天星期几, ya, 几就是berapa, ya, 星期几 itu hari apa? 我们可以写在这儿，比如。mau tanya hari ini hari apa? Nah, itu 我们写今天。今天星期几? Hari ini hari apa? Nah, berarti kalau misalnya mau tanya besok hari apa? Nah, 今天 yang ada di sini kita ganti 明天星期几. Jadi 今天 yang di sini kita ganti 明天星期几 seperti itu. Jika 今天 diganti menjadi 明天星期几. Nah, kalau mau tanya lagi misalnya kemarin hari apa? Berarti di sini tinggal diganti 今天 nya diganti dengan 昨天星期几 seperti itu. Paham ya? 老师，我要继续脚尖，可以吗？可以ya, Faci. 老师，aku sedikit bingung. Iya, Kimora. Gimana? Aku bingung soalnya ini ditulis apa? Oh, ini yang di bawah. Enggak yang di atas. Yang ini? Iya. Iya, ini ditulis, Nak. Ditulis. Kalau yang di bawah? Ini juga ditulis. Yang tidak perlu ditulis misalnya ini. Ya. Yang mana? Yang bawah ini. Nah, silakan kalian tulis ini saja. Cuma semua ini. Yap. Semua ini. Yap, yang lo selingkari silakan ditulis. Oh. Jadi yang apa yang enggak ditulis? Silakan ditulis semuanya ini. Ya. Ya, cuma segini. Ada yang sudah selesai ini menulisnya. 好了，我好了。 Oh, Irina 好了，好的 Irina. 我们等着别的 ya, kita tunggu teman yang lain. Bagi yang belum, silakan boleh di screenshot nanti biar tidak ketinggalan. Ya. Bagi yang ketinggalan bisa di screenshot ya. Nanti bisa diselesaikan nanti setelah selesai.
Oke. Boleh ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya老师tanya, James, 今天星期几? Hari ini hari apa? 今天 ya, 今天星期几? James bisa jawab 今天星期二. Seperti itu. Atau misalnya dia langsung tanya ke Jonathan, Jonathan, 明天星期几? 明天这个明天星期几? Jonathan bisa jawab 明天星期三. Misalnya, ya. Kemudian terakhir, kalau misalnya dia langsung tanya ke Karisya, Karisya, 昨天星期几? Ya, 昨天 kemarin 星期几 hari apa Karisya? Karisya 可以回答昨天星期一 karena 今天是星期二的 karena hari ini hari Selasa maka kemarin itu hari Senin seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu 星期几 你们听一听 好好听 dengarkan dengan baik. Apa yang ditanyakan hari apa hari ini, kemarin, ya, atau besok, seperti itu. Jadi harus didengarkan dengan baik, ya, agar jawabannya pun tepat. Tidak misalnya Kenzo, 明天星期几? Lalu tanyanya 明天, tapi Kenzo jawabnya 今天星期二. 对还是错? Betul atau salah kalau seperti itu? Betul ya, betul ya, tidak tepat. Karena yang ditanyakan 明天 besok, bukan hari ini, ya. Jadi harus didengarkan dengan baik soalnya. Hari ini, besok atau kemarin, seperti itu. Oke, bisa dimengerti? 明白了吗？明白。你们写了吗？写完了吗？sudah ya, 好的. Sudah selesai mengerjakannya, menulisnya? 好了ya. 好的. 如果好了呢，就我们继续. Nah, sekarang ini hanya untuk pengetahuan kalian anak-anak, tapi ini akan berlanjut sampai nanti ya. Jadi penulisan dalam bahasa Mandarin. Kalau misalnya kita, halo, masih ada yang main-main sendiri nih. Ayo konsentrasi, ya konsentrasi nanti tidak paham, ya. Oke, diulangi. Jadi penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin. Kalian sudah pernah belajar belum cara menulis tanggal dalam bahasa Indonesia dulu? Pernah belajar nggak? Ada yang tahu nggak? Hai Mei ya. OK， 那就家老师先告诉你们，如果ini kalau Indonesia itu menulisnya pasti Selasa. Selasa. Sekarang tanggal 6 April 2021. Ya enggak? Kalau di Indonesia nanti kalian bisa lihat lagi atau tanya ke mamah dan papa. Penulisan dalam bahasa Indonesia, penulisan tanggal dalam bahasa Indonesia itu Selasa 6 April 2021. Nah, kalau di Indonesia seperti ini, tapi berbeda atau berbalik dengan penulisan tanggal di bahasa Mandarin. Kalau di bahasa Mandarin itu kita balik anak-anak. Jadi, menulisnya itu menjadi 2021, kemudian Nien, kemudian bulan 4, April itu bulan 4. 所以呢，我们说月 tanggal 6， 我们说号。然后呢，最后是 hari apa? 星期几 Selasa。所以呢，星期二 seperti ini. Jadi kalau di Indonesia seperti ini ya, Selasa 6 April 2021, tapi dalam bahasa Mandarin 2021 tahun, ya, kemudian 4 bulan, kemudian 6 tanggal, baru harinya. Jadi dibalik tidak
kalau di Indonesia itu dari hari dulu. Kalau di Mandarin itu dari tahun dulu. Dari yang besar, tahun, bulan, tanggal, kemudian yang terakhir itu hari. Seperti itu. Nah, kan. Ya, kalian bisa lihat. 这个是2021年4月6号 星期二. Ini penulisan tanggal pada hari ini. Jadi ingat dibalik ya. Kalau Mandarin itu dari tahun dulu, tahun, bulan, tanggal, hari. Kalau di Indonesia itu hari dulu, hari, tanggal, bulan, tahun. Seperti itu. Oke? 明白了吗？ Sampai di sini dulu, 有没有问题？没有，没有，真的老没有吗？师。没有，好的 ，OK。如果没有，那就我们继续。Kalau tidak ada pertanyaan，真的没有吗？没有，好的，我们继续。Kita lanjutkan。那现在呢，我们学一下语法。刚才老师说了，在那个课文里面有写了他是谁呀，谁，然后呢，真。那你们看一看，我们学一下谁。谁 artinya adalah siapa. Misalnya Lose nunjuk ke Arfa nih, tapi Lose tanyanya ke Irina. Irina, 他是谁? Nah, Irina 怎么回答呢? Ya, 他是谁 Irina? Dia siapa? Nanti pasti Irina jawab dia adalah Arfa. Seperti itu. 他是 Arfa. Ya enggak? Nah, ini penggunaan 谁 yang pertama. 他是谁? Dia siapa? Nah, kemudian 谁 ini juga bisa digunakan untuk menanyakan milik siapa sih? Nah, contohnya, 这是谁的书? 这是谁的书? Ini misalnya ini buku ya. 这是谁的书? Aurel. 比如是这样. Maksud tanya ke Aurel, Aurel ini bukunya siapa sih? Nah, Aurel 说这是比如这是 James 的书 ya. Ini adalah bukunya James atau buku milik James. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah biasanya kan kita tanya, 你们还记得吗？如果我们有说kita mau tanya, 你的中文老师是谁? Ya enggak? 你的中文老师是谁? Guru bahasa Mandarin kalian itu siapa? Nah, sekarang dibalik. 谁是? Nah, 比如是谁是你的老师? Siapa guru bahasa Mandarin kamu? 谁-nya dipindah ke depan, bukan lagi di belakang. Nah, contohnya ini, contoh lainnya, 谁是他的朋友? Ya, 谁是他的朋友? Siapa temannya? Nah, misalnya lo tanyanya ke Ail, lo mau tanya, Ail, 谁是 Kimura 的朋友? Kalau ada pertanyaan seperti ini, pasti jawabnya adalah namanya. Ya, siapa temannya Kimura? Pasti Ail jawabnya, oh temannya Kimura itu Isabella. Misalnya seperti itu. Ya, 比如是这样. Nah, Lose masih belum paham. Lose akan beri contoh. Misalnya, dia Lose minta teacher. Kenzo, 帮忙dia Lose 读一下 Kenzo. Bantu dia Lose baca coba Kenzo. Kenzo. 再来一次，他是谁？ dia siapa? Coba kalian lihat anak-anak, ya lihat gambarnya. Dia kira-kira siapa sih? Nah, Lose lingkaran merah. Dia siapa ya? Coba dijawab Kenzo, siapa dia? 他是我的爸爸。 Artinya apa nak? Dia
Dia adalah papaku. 对的。那kalau misalnya ditanya 他是谁？他是 ya， 他是谁？ pasti dijawab 他是 ya， 他是我的爸爸。Dia adalah papaku. Seperti itu. Diingat-ingat. Kalau misalnya 他是谁? Ya, dia siapa ya? Dia adalah siapa? Sama saya jarinya. Dia adalah siapa? Atau dia siapa? 他是 ya, pasti jawabnya 他是 seperti itu. 谢谢 Kenzo. 然后第二个，第二题就是刚才Tiao老师 minta Clay, coba bantu baca Clay. 来，这是这是谁的书？ 这是谁的书 artinya apa ya Clay? Ini buku milik siapa? Ini buku milik siapa? Coba kalian lihat baik-baik anak-anak. Bukunya ada namanya nggak ya di bawahnya ini? Yo ya. Nah kira-kira kalau misalnya ada namanya di bawahnya, jawabannya coba dibacakan Clay. 这是Yuyun书。 对的, artinya adalah ini adalah bukunya Yun Yun. 对的，谢谢 Clay. 这是云云的书 ya. Jadi 这是谁的书? Ini buku milik siapa? Kalian boleh jawab 这是云云的书 atau boleh juga cukup kalian menjawab seperti ini. 这是云云的. Boleh seperti ini saja. 这是云云的. Sunya tidak perlu dibacakan juga 没关系. Kalau mau dibacakan juga tidak apa-apa. 都一样的意思. Artinya adalah ini buku milik Yun Yun. Seperti itu. Kalau misalnya 这是云云的, itu artinya hanya ini miliknya Yun Yun. Seperti itu. Ya, tapi tidak salah kalau menjawab seperti itu. Atau misalnya lebih lengkapnya adalah yang tadi. 这是云云的书, itu lebih lengkapnya. Ini bukunya Yun Yun. Seperti itu. Ya. Jadi ada dua jawaban. 这是云云的书, 或者这是云云的. Ini adalah milik Yun Yun. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? 你们明白了吗？明白。明白了。好的，那最后呀，好的，最后还有那个谁？刚才我们学了谁？那yang terakhir itu adalah 谁是他的朋友？ Artinya siapa temannya? Ya, pasti kalau ditanya seperti itu, jawabnya adalah nama dari temannya. Misalnya yang ditunjuk ini. Nah, misalnya 是他的朋友 ya, 答案是他的朋友叫 atau boleh 他的朋友是. Nah, sebutkan namanya siapa. Nah, 这个会读吗？这个是方法 ya, 方法。他的朋友叫方法, temannya namanya 方法. Seperti itu. Atau boleh disebutkan temannya adalah 方法. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya 谁是他的朋友, 他的朋友叫方法, 或者他的朋友是方法. Seperti itu. Oke? Coba kalau langsung tanya, Arfa, 谁是你中文老师? Kalau tanya seperti itu, kira-kira jawabannya apa ya, Arfa? 谁是你中文老师? Kira-kira jawabnya siapa sih nama guru Mandarinya Arfa? Guru Mandarinnya siapa ya namanya ya? Ada yang bisa bantu guru Mandarinnya Arfa? Berarti guru Mandarin kalian nggak?
老师，老师和对的. Ayo ya. Jadi dengarkan baik-baik. 谁是 siapa? 你中文老师, 你中文老师 berarti guru bahasa Mandarinmu. Ya. Nah, siapa guru bahasa Mandarinnya Arfa tadi? 我的中文老师是老师和廖老师。对的那样的 oke ya. Jadi kalau ditanya dengarkan baik-baik. 你的中文老师 oh 谁是你的中文老师 pasti jawabannya namanya, nama guru Mandarinnya siapa? Oh, Tia 老师 sama Liao 老师 seperti itu, oke? Coba kalau misalnya kita ganti lagi 谁是 Bennett 的妹妹 ada yang tahu nggak 谁是 Bennett 的妹妹有的知道吗 ada yang tahu nggak Bennett 的妹妹叫什么名字 ada yang tahu adiknya Bennett 请回答 James Kenal sekarang udah lupa. Oh, sudah lupa. 好的，Bennett， 请告诉我们你的妹妹叫什么名字 ？Bennett， 是有你有妹妹是吗 ？Bennett punya adik perempuan kan ya? Dia punya. Ya, 你的妹妹叫什么名字 ？Namanya siapa nak？ 我的妹妹叫丽夏。丽夏是吗？那你们已经知道了。那个 Bennett 的妹妹就是丽夏，叫丽夏。那如果老师问，谁是Bennett 的妹妹 ？Kira-kira jawabnya gimana? Bennett 的妹妹叫 ini diam semuanya. Tuh, Risha. Coba Irina, suaranya yang keras. Bennett 的妹妹叫 Risha. Risha. 对了，这样的。Oke, sampai di sini paham dulu apa tidak? Paham apa tidak penggunaan 谁 tadi? 明白了吗？ Ya, jadi kalau misalnya ditanya 谁是 Isabel 的弟弟，比如你的弟Isabella 有弟弟吗？或者妹妹 ？Isabel punya 弟弟 atau 妹妹？妹妹哦，不好意思，我说错了。那就比如是老师问你们，谁是 Isabella 的妹妹？ Siapa ya namanya adiknya Isabella? Gwen. Gwen. Oh, Gwen. 哇，就知道了呀。那就我们说 Isabella 的妹妹叫 Gwen. 对的，好的，很棒，已经知道了呀，sudah tahu ya semuanya ya. 好的 ，oke， 好的，老师。 Nah, selanjutnya tadi sudah 谁. Nah, terakhir itu 真. 真 artinya sangat. Ya, 真 ketemu dengan 形容词 atau kata sifat artinya sangat. Aku sangat senang. Ya, betul Gemora. Kita sudah belajar ini. 我真开心，花园真好看。Ya enggak? 同学们真高兴。我们已经学过了。 Jadi ingat baik-baik, setelah 真 itu ada kata sifat, ada 开心, 高兴, 好看. Nah, 现在你们看一看练习册 buku latihan halaman 23. Halaman 23. Halaman 23 bagian 4, silakan dilihat. Nah, contohnya di sini, 开心我真 ya, senang aku 真. Kalau ada soal seperti ini, berarti kalian diminta untuk menyusun kosakata menjadi kalimat yang tepat.
Nah, halaman berapa, Lose? Halaman 23. Ya. Halaman 23. Silakan dicari halaman 23 ya. Nah, ini diminta untuk menyusun kosakata. Nah, ada di nomor 2, kalian lihat baik-baik soalnya. 朋友开心小珍, ada yang bisa bantu? Lose, kira-kira kalau disusun menjadi seperti apa ya? 朋友开心小珍。小朋友真开心。对的，很棒，Dimora。对，小朋友，朋友真开心，很棒。Ya, anak-anak kecil atau teman-teman kecil ya sangat senang. Contohnya seperti itu. Nah, nomor 1, 3, dan 4 ya memang tidak sama penggunaan chen, tapi nomor 1 dan 2 itu penggunaan she yang tadi kita pelajari. Kalau yang nomor 4 itu penggunaan dari si Wan. Coba kalian silakan kerjakan terlebih dahulu. Nomor 1 dikerjain kan? 1, 3, dan 4 dikerjakan. Atau ada yang bisa? Ada yang sudah dikerjakan? Hai Mei. Silakan boleh dikerjakan terlebih dahulu kalau begitu. OK， 可以了呀。我们讲一下第一，谁知道了 kira-kira apa ya nomor 1 jawabannya? 这个是penggunaan 谁和那是 ya， 肯定如果有这样的，那就我们先那是谁的本子？那是谁的本子？ Ini buku tulis milik siapa?
Seperti itu. Ya. Nah, 是谁的本子? Ini buku tulis milik siapa? Ya. Kalau biasanya di sini kan ni, karena kita tidak tahu nih, ya, karena kita tidak tahu, jadi ni diganti dengan 谁. 那是谁的本子? Seperti itu. 然后第三题 nomor 3， 谁人那个是？如果有这样的肯定，那个人是谁？Ya, 那个人意思是 orang itu. Jadi 那个人 misalnya lo nggak kenal nih sama say, misalnya dia lo nggak kenal nih sama Elin, ya misalnya dia lo nggak kenal sama Elin. Nah, lo tanya sama Angel, nah个人是谁? Angel, orang itu siapa sih? Nah, 那个人是谁 artinya itu orang itu siapa? Nah, langsung tanya ke Angel, 那个人是谁? Nah, Angel ternyata kenal. 那个人是 Adeline. 是这样. Angel kenal kan sama Adeline? Makanya kasih tahu ke Lose, 那个人 orang itu adalah Adeline. Seperti itu. Ya. Jadi contohnya, 那个人 itu artinya orang itu. Nah, 如果第四题呢, nomor 4 pasti ini sudah bisa semuanya. Ya. 同学们喜欢听中文歌. Nah, mungkin ada beberapa yang, Loh, ini 中文 apa sih? Nah, 后面这个是歌. Ya. Yang di belakang ini artinya ke, artinya lagu. Ke itu artinya lagu. Jadi, 中文歌, ya? Sudah. Oh, 好的 Kim. Jadi, 老师讲一下, 老师 kasih tahu dulu ya. 中文歌 artinya itu lagu bahasa Mandarin. Jadi, 同学们, teman-teman, ya, teman-teman suka ting mendengar. Ting 中文歌, teman-teman kelas suka mendengarkan lagu bahasa Mandarin. Seperti itu. Teacher, 有没有喜欢听中文歌? Ada yang suka dengar lagu bahasa Mandarin enggak di sini? Arfa suka. Bisa. 喜欢? 我好了。好的 Irina. Oh, Arfa 喜欢. Satu lagu yang suka aku. Punya mulut. Oh, 好的好的. 你都喜欢ya, 基本上喜欢中文歌. Saya nggak punya mulut. Kami mau kan nggak punya mulut. Semela Klai? Kenapa Klai? Nak? Semela? Yo, kenapa? Yang penting ada pertanyaan dari latihan ini? 没有？没有，好的，这已经好了。如果好了，还有时间，还有3分钟。Masih ada waktu 3 menit. Silakan kalian buka halaman 19. Dibuka halaman 19 bagian xie yi xie. Ya. Bagian xie yi xie yang menulis bagian 1. Halaman 19 bagian 1 ya. yang Arfa. Kenapa Arfa? Semangat ya. Saya pengen lihat kalian menulisnya bagaimana. Jadi silakan dikerjakan halaman 19 nomor 1 dan halaman 22. Halaman 19 dan halaman 22. Jadi bagi yang sudah silakan dilihat halaman 19 dan halaman 22. Silakan boleh dikerjakan terlebih dahulu. Kita masih ada waktu ya. Nanti 11点
11:30 结束, kita selesai. Nah, untuk latihan-latihan hari ini silakan difoto, kemudian dikirim ke classroom, disubmit ke classroom ya. Kalau saya akan koreksi, oke? Ada. Bagi yang belum, silakan ya. Selesaikan. 22 yang bagian apa? Cemalah? Halaman nomor 1. Bagian apa? Bagian 1. Oh, 好的，时间到了，大家 waktunya sudah habis. Jadi nanti yang bagi yang belum selesai ya, terus ketinggalan silakan hubungi Losro akan kirimkan jawabannya. Bagi yang sudah selesai silakan langsung disubmit ke classroom. Karena Miss Titin 已经来了，所以今天的课我们学到这儿，谢谢大家。你们不要出去， tidak perlu leave ya, tetap di sini. Kalau saya yang akan leave. Oke, 谢谢。 Bye bye.